Situasi terkini pencarian KM Putri Sakinah yang pada beberapa waktu lalu sempat terbalik dan juga menelan korban jiwa. Kali ini ada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Maumere, Pak Fatur Rahman. Pak Fatur Rahman, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Desi. Iya, Bapak, kami langsung mohon update nih. Dari kemarin setelah bangkai KM Putri Sakinah ini kabarnya ditemukan ya oleh nelayan di sekitaran Pulau Komodo, lalu ketemu Betul, satu jenazah lagi, betul ya Bapak? betul sekali diketemukan satu jenazah pada pukul 14.48 waktu saya tengah dalam kondisi meninggal. Hmm. Setelah Dan sudah diidentifikasi, dipastikan kalau ini eh, salah ya satu anak dari betul, pelatih Valencia ya. Hmm. betul sekali salah satu dari pelatih Valencia yang berumur 10 tahun. Baik, artinya masih ada satu lagi yang dicari ya, Pak Fatur ya? Betul sekali, masih satu dalam pencarian yang dilaksanakan di hari ke-15 ini. Baik, Pak, mungkin boleh diceritakan kondisi, bodi apa, kondisi kapal pada saat kemarin ada sebagian yang ditemukan itu seperti apa, Pak? Baik, dapat kami sampaikan terkait kondisi kapal diketemukan kondisi hancur, diketemukan dan tinggal menunggu dari tim investigasi yang akan dilaksanakan oleh Polri. Demikian, Mbak. Baik, dan kabarnya pencarian masih akan terus dilakukan sampai kapan, Pak Fatur? Pencarian akan kami laksanakan sampai di hari ke-15 ini, siang ini. Setelah itu akan operasi kita nyatakan tutup. Setelah ditutup operasi, tetap akan dilaksanakan pemantauan dengan kapal-kapal yang melintas. Juga ada diketemukan korban. Baik. Tapi kalau kondisi cuaca bagaimana, Pak, sekarang? Untuk kondisi cuaca sangat mendukung untuk pencarian yang dilaksanakan, walaupun pada pagi hari ini sempat terjadi hujan. Oke, dan kalau dilihat dari jarak pandang di kedalaman air, Kalau melihat dari jarak pandang di kedalaman air, saat ini sih kami belum bisa memantau karena belum ada mhm, tapi tim kemarin yang ada seperti di apa bawah. situasinya mungkin? Kalau kalau kemarin masih jarak pandang di kedalaman itu masih terlihat sangat Mhm, jelas sekali, oke. masih bisa di sekitar 500 meter atau 800 meter masih terlihat. Untuk saat ini pun kita melihat dari cuaca sangat mendukung sekali dalam pencarian. Oke, Pak Fatur, waktu kemarin kan sempat ada himbauan ya untuk tidak berlayar ketika peristiwa terjadi dan masih dalam proses pencarian. Untuk saat ini apakah untuk kapal-kapal yang biasanya berlayar di sekitaran Pulau Padar, Pulau Komodo dan juga living on board ini sudah diizinkan kembali? Untuk pelayaran info dari KSOP selaku otoritas pelayaran hari ini pelayaran dibuka. Demikian, Mbak. Dibuka artinya sudah aktivitas normal kembali begitu ya? Aktivitas normal kembali, tetapi ada catatan di websitenya tersebut, ada Mhm. beberapa daerah yang tidak diizinkan untuk melintasi daerah tersebut, dan himbauannya adalah tidak melaksanakan pelayaran pada malam hari. Itu yang kami lakukan. Baik, untuk kondisi ataupun juga tantangan-tantangan yang terjadi dalam 15 hari pencarian ini seperti apa sih Pak Fatur? Baik, dapat kami sampaikan terkait dengan tantangan yang terjadi. Yang pertama adalah dari awal kita tidak menemukan adanya posisi bangkai kapal. Yang kedua, arus di daerah tersebut cukup deras dan gelombang sewaktu-waktu ada perubahan gelombang dan juga angin. Demikian. Baik, dan kalau dilihat ya dari, ini sudah ada 3 jenazah yang ditemukan, kemudian juga, bangkai kapal ditemukan, jarak dari ditemukannya bangkai kapal sama lokasi pelaporan terakhir ketika kapal terbalik ini cukup jauh nggak sih Pak Fatur? Kalau dilihat dari jarak itu Mhm, memang cukup jauh, kurang lebih sekitar 7,58 nautical mile. mhm. Itu jarak dari ditemukan, termasuk korban yang terakhir ditemukan di dalam bangkai kapal tersebut. Oke, dan, kalau dilihat dari, bangkai kapalnya ini kondisinya sudah terpecah belah? Ya, kondisinya kan saya sampaikan tadi, Mhm, kondisinya sudah sudah hancur ya? hancur. Mhm, Ya, baik.
lokasi pencarian hari ini kemana saja dan melibatkan berapa personil, Pak? Nah, untuk lokasi saat ini adalah kita full time, dalam artian pencarian kita laksanakan di sepanjang jalur Komodo, jalur diketemukannya korban, kita fokus penyisiran adalah di pinggir-pinggir dari pulau-pulau yang ada di wilayah Labuan Bajo, Padar, baik itu Ricap, baik itu Pulau Seri dan pulau-pulau lainnya. Baik, kalau begitu. Ada himbauan lain yang mau disampaikan? Silakan. Himbauan lain yang perlu disampaikan terkait dengan berwisata air, tetap memperhatikan namanya cuaca dan himbauan yang disampaikan oleh pemerintah melalui otoritas pelayaran, melalui badan meteorologi maupun otoritas-otoritas lainnya terkait dengan situasi dan tetap memperhatikan alat keselamatan. Demikian, Mbak. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Fatur sudah bergabung dan selamat bertugas kembali. Kita harapkan yang terbaik dalam upaya pencarian hari ini. Baik, terima kasih. Demikian tadi perbincangan kami dengan Pak Fatur Rahman, Kepala Kantor Pencarian Pertolongan SAR Maumere. Dan pendengar dapat kembali kami sampaikan bahwa kapal pinisi KM Putri Sakinah yang karam di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo pada Jumat 26 Desember 2025 mengangkut 11 orang, 7 diantaranya berhasil dievakuasi. Saat itu 4 korban dinyatakan hilang. Saat ini sudah ada 3 korban yang ditemukan dan dinyatakan meninggal dunia, 1 lagi masih dalam pencarian. Peristiwa ini menjadi sorotan tajam dunia internasional karena pada kejadian tersebut salah seorang pelatih bernama Valencia, yaitu warga negara asing asal Spanyol yang dibawa dalam pelayaran tersebut, dan juga 1 keluarga ini yang mengalami musibah.